Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Semakin sempit dan mengerucut topik gigs atau jasa yang kamu ambil di Fiverr, semakin minimal persaingan yang kamu hadapi. Gimana sih cara membuat gigs yang spesifik, yang minim persaingan? Simak terus ya. Semakin hari, seller di Fiverr semakin banyak. Dan alhamdulillah, insya Allah, buyer di Fiverr juga semakin banyak. Karena akan semakin banyak seller di Fiverr, artinya akan semakin banyak juga yang kenal dengan Fiverr dan mencari jasa yang bisa dibeli di sana ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membuat gigs yang terlalu umum, yang terlalu biasa, yang terlalu banyak dipakai orang, justru akan membiarkan gigs teman-teman tenggelam di antara ribuan kompetitor teman-teman. Maka dari itu, menggali gigs menjadi lebih spesifik sangatlah penting. Pertanyaannya, gimana sih cara menggali gigs agar lebih spesifik? Teman-teman bisa menggalinya dari berbagai macam aspek. Bisa aspek stylenya, bisa softwarenya, bisa dari momentum yang teman-teman ambil. Saya ambil contoh terdekat dari gigs yang saya bangun ya. Saya mengambil gigs logo. Saya tahu ada ribuan dan jutaan kompetitor yang mengambil gigs logo. Lalu gimana caranya supaya saya lolos dari persaingan yang mengerumun itu? Saya beri aspek yang lebih spesifik, dan yang agak ngetren sekarang mungkin saya ambil, yaitu saya mencari logo yang dicari oleh komunitas gamer, yaitu e-sport. Ya, pengerucutan pun ini melalui beberapa tahap. Jadi kalau pengerucutan pertama masih teman-teman rasa terlalu umum, bisa dikerucutan lagi. Contohnya seperti ini, saya ngambil logo e-sport, ya. Saya rasa itu sudah cukup spesifik. Tapi nanti kalau suatu saat e-sport udah penuh kompetitor, saya akan gali aspek yang lebih spesifik lagi. Mungkin bisa dari softwarenya. Jadi saya mengambil logo e-sport dengan software Adobe Illustrator. Jadi judulnya I will create e-sport logo design using Adobe Illustrator. Spesifik kan? Sudah ngambil logo e-sport, dispesifikin lagi ke softwarenya. Seperti itu teman-teman. Contoh yang lain, saya mengambil gigs ilustrasi. Saya yakin ada banyak kompetitor yang mengambil gigs ilustrasi. Gimana caranya agar saya lolos dari persaingan itu? Saya menggalinya lebih spesifik. Entah itu ilustrasi untuk buku anak, entah itu ilustrasi untuk dengan stylenya mungkin peruntukannya untuk buku anak, atau stylenya dengan flat design, ya, atau coloring books dan sebagainya. Kalau dirasa pengerucutan pertama itu terlalu sempit, terlalu umum maksudnya, saya sepitin lagi dari softwarenya. I will create children book illustration using Adobe Illustrator. Gitu teman-teman. Kita ke gambar ya gimana caranya mencari gigs yang spesifik. Semakin spesifik, semakin lolos dari persaingan, semakin mudah gigs kamu ditemukan orang dengan yang mencari ketertarikan yang sama. Itulah yang disebut dengan niche down your gigs. Gali gigs lebih dalam, bisa berbagai macam aspek, bisa berbagai macam analisa dari yang ngetrend saat ini, atau dari momentum yang bisa diambil dari softwarenya, dan dari aspek apapun yang bisa digali untuk membuat gigs teman-teman lebih mengerucut. Oke, teman-teman bisa lihat contoh yang seperti ini. Oh ya teman-teman, cara ini juga bisa teman-teman coba untuk meriset keyword judul loh, keyword headline dari sebuah gigs teman-teman. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Baik teman-teman, cukup jelas ya. Perlu digarisbawahi, untuk mencari aspek gigs yang spesifik, teman-teman bisa browsing, bisa research dari berbagai macam sumber. Teman-teman bisa mencari yang sedang tren saat ini,
ya, seperti Salary Esport atau Flat Design, ya bisa teman-teman cari, atau dari softwarenya Adobe Illustrator, Corel Draw atau apapun, atau Affinity Design yang sedang tren saat ini, bisa digali dari situ ya. Semakin teman-teman sering research, semakin teman-teman bisa menemukan gigs yang spesifik yang bisa teman-teman pakai untuk meloloskan diri teman-teman dari persaingan yang cukup ketat. Teman-teman mungkin bisa lihat contoh dari gigs saya di kolom deskripsi. Itu contoh gigs yang saya ambil dengan target yang spesifik, dengan aspek yang spesifik. Teman-teman bisa contoh ya. Sekali lagi yang bisa digarisbawahi adalah itu, semakin sering research, semakin tahu aspek yang bisa digali ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya pengalaman atau cara yang lebih baik, bisa share di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, bisa share di kolom komentar ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share jika ada yang membutuhkan, atau bisa teman-teman jadikan acuan bagi teman-teman yang baru memulai. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.